Era baru Timnas Indonesia resmi dimulai bersama John Herdman. Pelatih asal Inggris itu langsung memberi sinyal perubahan sejak langkah pertama. Herdman dipastikan tidak membawa gerbong besar staf asing. Jumlah asisten asing dibatasi, sementara pelatih lokal justru dipersiapkan untuk masuk struktur dan diseleksi langsung olehnya. PSSI mengumumkan John Herdman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia pada Sabtu 3 Januari 2026. Dia ditunjuk menggantikan Patrick Kluivert setelah Timnas Indonesia gagal mencapai target di jalur Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menandai perubahan arah besar, bukan hanya soal siapa yang duduk di kursi pelatih, tetapi juga cara membangun tim nasional ke depan. Sejak diumumkan, perhatian publik tertuju pada susunan tim kepelatihan yang akan mendampingi John Herdman. Dalam beberapa periode sebelumnya, pergantian pelatih kerap diikuti kedatangan staf asing dalam jumlah besar. Namun, kali ini PSSI memastikan pendekatan tersebut tidak digunakan lagi. Badan Tim Nasional PSSI menegaskan jumlah asisten asing yang akan mendampingi John Herdman sangat terbatas. Proyeksi awal berada di kisaran 2 orang dan bersifat fleksibel. Penyesuaian hanya dilakukan jika memang dibutuhkan setelah John Herdman mulai bekerja penuh dan memahami kondisi tim secara menyeluruh. Herdman dijadwalkan tiba di Jakarta pada 11 Januari 2026 bersama keluarga. Pada tahap awal, dia membawa 1 asisten pelatih yang langsung menjadi bagian dari struktur kerjanya. Perkenalan resmi kepada publik direncanakan berlangsung pada 12 Januari 2026 dalam agenda PSSI. Keputusan datang tanpa gerbong besar memperlihatkan filosofi kerja yang menekankan efisiensi. Herdman tidak ingin membangun Timnas Indonesia dengan struktur gemuk, tetapi dengan sistem kerja yang rapi, jalur komando jelas, dan pembagian peran yang tegas. Pendekatan ini dinilai relevan untuk tim nasional yang memiliki waktu persiapan terbatas. Selain membatasi staf asing, PSSI justru membuka ruang besar bagi pelatih lokal. BTN sedang mempersiapkan daftar pelatih lokal, terutama pelatih muda yang dinilai memiliki potensi dan visi jangka panjang. Nama-nama tersebut akan diserahkan pada Herdman untuk melalui proses seleksi langsung. Pelatih lokal tidak otomatis masuk struktur kepelatihan. Herdman akan melakukan penilaian dan wawancara sebelum menentukan siapa yang layak mendampinginya. Skema ini memberi kewenangan penuh kepada pelatih kepala sekaligus membuka jalur peningkatan kapasitas bagi pelatih dalam negeri. Langkah ini menandai pergeseran penting. Timnas Indonesia tidak hanya mengganti pelatih kepala, tetapi mulai membangun ekosistem kepelatihan yang lebih berkelanjutan. Pelatih lokal diposisikan sebagai bagian dari sistem, bukan sekedar pelengkap jangka pendek. Mandat Herdman di Timnas Indonesia tidak terbatas pada tim senior. PSSI menempatkannya sebagai figur sentral yang terhubung dengan Timnas Indonesia U23. Tujuannya menciptakan kesinambungan skuad dari level usia muda hingga tim utama, sehingga transisi pemain berjalan lebih sistematis dan filosofi permainan tetap konsisten. Kontrak Herdman disusun dalam skema 2 tahun dengan opsi perpanjangan. Model ini menunjukkan fokus pada pembangunan fondasi jangka menengah, bukan sekedar mengejar hasil instan. PSSI menginginkan stabilitas program dan kesinambungan arah permainan di seluruh level tim nasional. Rekam jejak Herdman menjadi salah satu alasan PSSI memberikan mandat sebesar ini. Dia dikenal sebagai pelatih dengan prestasi nyata di panggung internasional. Herdman tercatat sebagai satu-satunya pelatih yang mampu membawa tim nasional putra dan putri di satu negara lolos ke Piala Dunia FIFA. Karir internasional Herdman dimulai dari sepak bola putri. Dia pernah membawa timnas putri Selandia Baru tampil di Piala Dunia 2007 dan 2011. Setelah itu, dia melanjutkan kiprah bersama timnas putri Kanada dan mencatatkan prestasi besar di level dunia. Bersama timnas putri Kanada, Herdman membawa tim tersebut tampil di Piala Dunia Wanita 2015.
Prestasi paling menonjol datang dari ajang Olimpiade saat Kanada meraih medali perunggu secara beruntun pada Olimpiade 2012 dan 2016. Capaian ini memperkuat reputasinya sebagai pelatih pembangun tim jangka panjang. Kesuksesan Hartman berlanjut saat menangani tim putra Kanada. Dia memimpin Kanada lolos ke Piala Dunia 2022 di Qatar, mengakhiri penantian panjang selama 36 tahun. Di bawah kepemimpinannya, peringkat FIFA Kanada melonjak signifikan dari 77 dunia ke jajaran 30 besar dunia. Prestasi tersebut membuat John Hartman dikenal sebagai pelatih yang tidak hanya kuat secara taktik, tapi juga piawai membangun struktur, budaya tim, dan mentalitas kompetitif. Pengalaman menghadapi tekanan turnamen besar menjadi modal penting saat dia memimpin timnas Indonesia. Hartman memandang Indonesia sebagai proyek pengembangan besar. Dia melihat potensi pemain lokal yang melimpah, ditambah peluang dari pemain diaspora sebagai fondasi membangun timnas yang berkelanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan kondisi Indonesia yang memiliki basis talenta luas dan karakter pemain yang dinamis. Semua konsep tersebut akan langsung diuji oleh agenda padat sepanjang 2026. Timnas Indonesia dijadwalkan tampil pada FIFA Series di Stadion Gelora Bung Karno pada periode 23 hingga 31 Maret 2026. Agenda berlanjut dengan FIFA Matchday pada Juni, September, Oktober, dan November, serta Piala AFF 2026 yang mulai bergulir pada 25 Juli. Kalender padat ini menuntut kesiapan organisasi sejak awal. Struktur kepelatihan yang efektif menjadi kunci agar program berjalan cepat dan tepat sasaran. Keputusan Hartman datang tanpa rombongan besar dinilai sebagai langkah strategis untuk menjaga fokus dan efisiensi kerja. Era John Hartman di timnas Indonesia dimulai dengan pesan tegas. Fokus utama bukan pada jumlah staf, melainkan kualitas sistem, kesinambungan program, dan fondasi jangka panjang. Dengan rekam jejak prestasi internasional dan mandat penuh dari PSSI, Hartman kini memasuki fase pembuktian bersama skuad Garuda. Demikianlah headline iNews.id. Update terus berita-berita terkini di iNews.id. Saya Abdul Haris, sampai jumpa.